Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ananda soleh dan solehah semuanya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toib, ananda soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI. Ada yang masih ingat materi kita yang minggu lalu? Masya Allah, hebat, barakallah yang masih ingat tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Masya Allah. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memelihara lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup. Nah, lingkungan tempat kita hidup adalah karunia yang amat penting untuk dijaga, dilestarikan dan diselamatkan dari kerusakan. Lalu, apa saja ya akhlak Rasulullah dalam hal ini? Nah, yang pertama, Rasulullah selalu menyayangi hewan. Karena hewan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita contoh sikap yang baik terhadap hewan, di antaranya Rasulullah melarang untuk memukul hewan. Ketika itu, pada suatu hari Aisyah mengendarai seekor unta. Nah, ada yang tahu siapa itu Aisyah? Iya, hebat, istrinya Rasulullah. Nah, karena unta itu nakal, Aisyah memukulnya. Lalu Rasulullah melihat sikap Aisyah terhadap unta yang sedang dikendarainya itu. Rasulullah menegur Aisyah, "Wahai Aisyah, hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepada unta." Masya Allah ya, soleh dan solehah, Nabi Muhammad bukan saja sayang kepada umatnya, tetapi Nabi Muhammad juga sayang kepada binatang. Berikutnya, Rasulullah juga melarang kita untuk membebani hewan dengan muatan yang berat. Ini biasanya terjadi pada hewan, kuda, dan juga unta. Nah, ketika kita sebagai manusia amat sangat disayangkan jika masih ada manusia yang membebani hewan dengan muatan yang berat. Selanjutnya, memperkerjakan hewan melampaui batas kemampuan hewan tersebut. Nah, kalau ada orang yang seperti ini mempekerjakan hewan melampaui batas, ini merupakan akhlak yang tidak terpuji karena sama saja melukai hewan. Selanjutnya, Rasulullah juga melarang kita memisahkan anak-anak hewan yang masih lemah dari induknya. Karena anak-anak hewan ini masih perlu perlindungan dari induknya. Karena hewan dapat mati bila tidak ada perlindungan dari induknya. Nah, ananda soleh dan solehah, selanjutnya Rasulullah juga melarang untuk memperlakukan binatang yang akan disembelih dengan perlakuan yang seenaknya. Karena ajaran Islam mengharuskan kita untuk memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan perlakuan yang baik.
Soleh dan soleha, jika hewan itu hendak disembelih, hendaklah di waktu dia dalam keadaan sehat, tidak sakit. Orang yang menyembelih hewan hendaknya menggunakan alat pemotong yang tajam. Supaya, kenapa? Supaya binatang itu tidak lama merasakan sakit. Toib, ananda soleh dan soleha. Sekarang kita akan melihat yang nomor 2, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi tumbuhan. Nah, siapa ya di sini ananda soleh dan soleha yang sayang kepada tumbuhan? Masya Allah, hebat sekali. Karena tumbuh-tumbuhan adalah makhluk siapa ya? Iya, barakallah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga. Selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan agar umatnya menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan dengan tidak merusak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta pada tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam setiap peperangan yang dilakukan kaum muslimin, Rasulullah berpesan agar tidak merusak tumbuh-tumbuhan. Sebab tumbuh-tumbuhan adalah salah satu penjaga keseimbangan alam yang sangat penting. Dengan adanya tumbuhan bisa mencegah polusi udara dan mencegah tanah longsor dan sebagainya. Baiklah anak-anak, itu tadi semua cara Nabi Muhammad SAW memelihara dan menyelamatkan lingkungan hidup. Ananda soleh dan soleha sudah bisa dipahami tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama tadi ada contoh Rasulullah menyayangi binatang dan menyayangi tumbuhan. Semoga kita semua bisa mencontohkan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ananda soleh dan soleha bisa mencontohkan seperti Rasulullah. Dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat ya. Bu Husni minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.